Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akhyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah wal mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustazi'i bi rabbih. Al-hadis al-kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, pagi ini kita bahas bab tentang keutamaan dan manfaat tobat. Pintu tobat itu masih dibuka lebar oleh Allah. Kapan saja kita bisa bertobat dari dosa. Sebelum pintu tobat itu ditutup oleh Allah. Kapan pintu tobat itu ditutup oleh Allah? Malam yughorghir, saat roh ada di tenggorokan, nyawa hanya ada di tenggorokan. Malam yughorghir, sudah ngorok. Nah ini sudah sakaratul maut, ini tutup pintu tobat. Yang kedua, pintu tobat itu ditutup oleh Allah saat matahari terbit dari arah barat. Dua ini batas pintu tobat manusia. Sebelum dua itu terjadi, maka Allah membuka lebar pemaafan dan tobat kita. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Ini yang pertama. Jadi kalau orang itu mau tobat kepada Allah dari dosanya, dihapus dosanya ini. Ini at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Ini manfaat yang pertama. Yang kedua, an-nadmu taubatun wat-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbala. Menyesal dari dosa itu salah satu persyaratan untuk tobat. Jadi orang yang bertobat itu harus syaratnya menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu baru dosanya dihapus. Tapi kalau tobat kemudian mengulangi lagi, itu belum tobat, baru pemanasan. Orang yang tobat kemudian mari tobat 1 bulan ngelakoni lagi, ini belum tobat, masih pemanasan tobat. Tapi lumayan daripada yang enggak sama sekali. Jadi penyesalan adalah syarat mutlak dari tobat manusia kepada Allah. Menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah ini persyaratan mutlak untuk tobat. Yang ketiga, likulli syai'in dawa'un wa dawa'ud dzunubi taubatu. Kata Nabi, segala sesuatu itu ada obatnya. Likulli syai'in dawa'un wa dawa'ud dzunubi taubah. Segala sesuatu itu ada obatnya. Adapun obat dari dosa adalah taubat. Ini
Jadi yang ketiga manfaat dan keutamaan bahwa tobat itu sebagai obat dari dosa. Nah, kabeh ada obatnya. Yang enggak ada obatnya itu tua. Nah, tua itu kan obati. Tapi kalau penyakit itu semuanya ada obat. Obatnya dosa adalah tobat kepada Allah. Terus tobat itu istighfarnya bagaimana? Nah, ini para ulama itu memberikan teknis cara tobat yang baik. Ini yang perlu kadang-kadang kita kurang menyadari. Teknis tobat yang baik, pertama didahului mandi tobat, mandi sunnah tobat. Nawaitul husla litaubati sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian mandi, keramas. Dalam hati niat, ya Allah sucikan badan saya, sucikan jiwa saya, sucikan raga saya, sucikan nyawa saya, dan sucikan rasa saya. Itu faktor-faktor tubuh manusia itu minta kepada Allah disucikan, mandi tobat. Sudah seperti keramas. Setelah itu kemudian sholat sunnah tobat. Nah, ini teknisnya. Usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah tobat karena Allah, rakaat 2 rakaat karena Allah. Takbir pertama setelah Fatihah baca idza jaa nasrullahi wal fath sampai innahu kana tawwaba. Di situ ada kalimat innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu menerima taubat. Itu rakaat pertama, baca surat An-Nasr. Terus ditambah ayat taubat Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus rukuk, sujud. Rakaat kedua setelah Fatihah baca kulhu 3 kali. Setelah itu membaca ayat tobatnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus rukuk sujud. Setelah salam baru baca istighfar. Diresapi, direnungkan, menyesal apa yang pernah dilakukan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Boleh menggunakan asmaul husna, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Boleh. Mana yang mantap? Menggunakan istighfarnya para sufi juga boleh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah. Boleh menggunakan istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang mantap mana? Yang mantap yang mana? Setelah itu baru diakhiri doa. Itu teknisnya untuk tobat. Siapa yang bertobat kepada Allah
maka dosanya akan dihapus oleh Allah. Segala sesuatu itu ada obatnya, dan obatnya dosa adalah taubat kepada Allah. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini tentang 3 manfaat dan keutamaan taubat kepada Allah. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.